Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film action paling seru yang pastinya tidak akan gagal. Bercerita tentang seorang bapak-bapak yang dianggap lemah dan selalu diremehkan. Namun ternyata ia adalah sosok menyeramkan di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak bernama Hart Mansell yang kala itu sedang berolahraga pagi. Selesai berolahraga, Mansell lanjut menyiapkan sarapan untuk kedua anaknya sebelum ia berangkat kerja ke kantor. Terlihat keluarga kecil Mansell yang begitu bahagia karena Mansell sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Have a great day. Hari-hari berikutnya, Mansell selalu menjalani hidup dengan penuh semangat. Dari mulai olahraga pagi sampai petang ia pulang dari kantornya. Hingga di suatu malam, rumah Mansell harus didatangi oleh dua orang perampok yang berniat mencuri di rumahnya. Mansell yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung mengambil stik golf untuk mengusir kedua perampok itu. Akan tetapi Mansell keburu ditodong oleh si kedua perampok tersebut hingga ia pun hanya bisa pasrah. Pada akhirnya kedua perampok itu berhasil mengambil sejumlah uang dan jam tangan milik Mansell. Namun sebelum kedua perampok itu pergi, Mansell sempat melihat tato di tangan salah satu perampok. Di waktu yang sama dengan berani, anak laki-laki Mansell mencoba menghajar salah satu dari mereka, lalu berhasil menguncinya. Akan tetapi Mansell malah meminta putranya agar melepaskan si perampok itu. Alhasil kedua perampok tersebut berhasil kabur dengan selamat dari rumah Mansell. Tak berselang lama beberapa polisi datang untuk melihat kondisi Mansell dan keluarganya. Dari hasil cerita putra Mansell, salah satu polisi di sana sampai menganggap Mansell pengecut karena tidak berani menghajar kedua perampok itu. Namun Mansell hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Di balik itu terlihat istri Mansell juga yang kecewa terhadap Mansell karena telah membiarkan kedua perampok itu pergi begitu saja. Alhasil Mansell harus tidur di bawah dan tidak mendapatkan jatah berahak-ahak malam ini. Pagi harinya terlihat jelas putra Mansell yang masih kecewa terhadap ayahnya. Bahkan ia sampai mengatakan kalau Mansell hanyalah seorang pecundang yang tidak mempunyai nyali. Hingga ketika Mansell akan berangkat ke kantor, ia juga harus diledek oleh tetangganya yang mengatakan kalau para perampok itu seharusnya masuk ke rumah si tetangga, agar si tetangga bisa menjadikan mereka sebagai samsak tinju. 1 jam setelahnya terlihat Mansell yang sudah sampai di kantor tempatnya bekerja. Tiba-tiba Mansell didatangi oleh rekannya yang langsung menodongkan senjata. Si rekan mengatakan jika semalam kedua perampok itu datang ke rumahnya, maka si rekan pasti langsung menghabisi mereka. Kemudian si rekan memberikan senjata itu kepada Mansell untuk berjaga-jaga jika para perampok itu datang lagi ke rumahnya. Namun setelah si rekan pergi, Mansell malah menyimpan senjata itu dalam lemari es yang ada di kantornya. Tak berselang lama Mansell duduk di ruangannya sambil menyalakan sebuah radio. Tiba-tiba radio itu terhubung ke seorang kenalannya yang meminta Mansell agar menjelaskan kejadian perampokan semalam. Di sini Mansell langsung menjelaskan itu semua dengan detail, bahkan Mansell juga dapat mengetahui ciri-ciri dari mereka dan jenis senjata yang digunakan oleh kedua perampok tersebut. Alasan Mansell tidak memberikan perlawanan karena ia melihat jelas kalau senjata perampok itu tidak berpeluru, ditambah barang yang dirampoknya juga tidak seberapa. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Mansell menyempatkan dulu untuk mengunjungi ayahnya yang tinggal di panti jompo. Diberitahu kalau ayah Mansell ini dulunya adalah anggota FBI yang terkenal sangat brutal. Di sini sang ayah menasihati Mansell agar ia jangan terlalu lemah, dan sebaiknya Mansell kembali saja ke passionnya di masa lalu. Namun Mansell menolak karena ia sudah nyaman hidup seperti ini. Siapakah Mansell sebenarnya? Kita akan tahu nanti. Kemudian sang ayah mengingatkan Mansell agar jangan pernah melupakan adiknya meskipun mereka sudah tidak tinggal satu rumah. Setelah itu Mansell pamit untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, anak bungsu Mansell mengatakan kalau dirinya telah kehilangan gelang kucing yang paling ia sayangi. Sepertinya gelang kucing itu dibawa oleh perampok semalam. Jika sampai gelang kucing tersebut tidak ditemukan, si anak bungsu pasti tidak akan bisa tidur. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun, Mansell langsung keluar rumah lalu kembali ke panti jompo ayahnya. Secara diam-diam Mansell mengambil senjata milik sang ayah dan juga ID card FBI bekas ayahnya dulu. Kemudian Mansell mendatangi setiap tempat tato dan mengaku sebagai FBI untuk menanyakan perihal tato yang ada di lengan si perampok. Namun sayangnya mereka semua tidak mengetahui dan tidak pernah menato dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Mansell. Hingga di suatu waktu Mansell mendatangi tempat tato terakhir lalu kembali mengaku sebagai FBI. Namun kali ini si kakek tukang tato menyadari kalau ID card itu sudah kadaluarsa dan balik memerintah anak buahnya untuk mengusir Mansell. Namun secara tak sengaja si kakek itu melihat tato yang ada di pergelangan lengan Mansell. Entah kenapa si kakek langsung ketakutan lalu meminta kepada para anak buahnya agar memberikan apa yang Mansell minta. Dengan cepat Mansell meminta kepada mereka agar memberikan alamat orang dengan ciri-ciri tato yang Mansell sebutkan. Karena Mansell yakin kalau orang itu pasti ditato di tempat ini. Pada akhirnya para anak buah si kakek langsung memberikan alamat orang tersebut.
Setelah mendapatkan alamatnya, Mansell bergegas pergi untuk mendatangi rumah perampok. Sesampainya di sana, Mansell langsung menghajar lalu menodong si perampok itu yang sedang makan bersama istrinya. Kemudian Mansell meminta agar si perampok mengembalikan gelang kucing milik putri Mansell. Namun si perampok bersumpah jika dirinya tidak pernah mengambil gelang tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba Mansell mendengar suara bayi menangis dan ia pun langsung mengeceknya. Ternyata bayi tersebut adalah anak dari si perampok yang kondisinya sedang kurang sehat. Ternyata alasan si perampok itu nekat mencuri rumah Mansell yaitu untuk biaya pengobatan bayinya. Mengetahui hal tersebut, Mansell memilih untuk pergi meskipun amarahnya sudah memuncak. Setelah itu, Mansell menaiki bis untuk pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba bis itu diberhentikan oleh sekelompok preman yang berniat memalak para penumpang. Mansell hanya tersenyum bahagia karena ia yakin kalau para preman itu adalah kiriman dari Tuhan untuk menggantikan pelampiasan amarahnya. Kemudian Mansell meminta agar supir bis dan semua penumpang turun karena Mansell akan menghajar semua preman itu. Awalnya semua preman itu hanya menertawakan Mansell yang sudah bapak-bapak. Namun dengan sigap, inilah aksi Mansell. Terlihat Mansell yang sangat hebat dan brutal hingga pada akhirnya ia bisa menumbangkan semua preman tersebut. Ketika Mansell sampai di rumah, si istri pun dibuat terkejut tatkala melihat Mansell yang tubuhnya luka-luka. Meskipun sedang jutek kepada Mansell, namun si istri tetap mengobati luka Mansell. Kemudian si istri bertanya apa yang telah terjadi kepada Mansell. Akan tetapi Mansell memilih untuk tidak menceritakan yang sebenarnya. Adegan berpindah ke klub malam yang mana di sini kita diperkenalkan dengan bos mafia bernama Julian. Terlihat saat itu Julian yang sedang asik berjoget bersama para penari di sana. Tak berselang lama Julian turun dari panggung lalu ia bertemu dengan rekan bisnisnya. Di sini si rekan bisnis meminta Julian agar sebaiknya menjaga wibawa karena Julian adalah seorang bos mafia jadi tidak pantas kalau kelakuannya joget-joget di atas panggung. Mendengar hal tersebut tanpa banyak bicara, Julian langsung menghabisi salah satu anak buah si rekan bisnisnya. Kemudian Julian mengatakan meskipun dirinya suka joget namun kebrutalan dan keberingasannya tetap melekat di tubuh Julian sehingga semua orang akan takut kepada dirinya. Di waktu yang sama Julian dihubungi oleh anak buahnya yang mengabarkan kalau adik kandung Julian masuk rumah sakit karena dihajar oleh seseorang. Ternyata salah satu preman yang sebelumnya Mansell hajar saat di bis adalah adik kandung Julian. Mengetahui itu semua dengan cepat Julian segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana Julian pun mengamuk lalu menghajar teman-teman adiknya yang tidak bisa menjaga adik Julian. Julian bertanya siapakah orang yang telah melakukan ini semua. Teman-teman adiknya menjawab tidak tahu dan mereka hanya bisa menyebutkan ciri-ciri dari Mansell saja. Namun sayangnya ada salah satu teman adik Julian yang menemukan kartu langganan bis milik Mansell, sehingga ia langsung memberikan kartu tersebut kepada Julian. Di sisi lain memperlihatkan Mansell yang sedang makan bersama istri dan anak-anaknya. Terlihat juga Mansell yang tampak lebih bugar setelah melampiaskan amarahnya kepada preman di bis kemarin. Di waktu yang sama tiba-tiba Mansell dihubungi oleh rekannya yaitu si pria yang sering berkomunikasi dengan Mansell di radio. Di sini pria itu meminta Mansell agar datang ke barbershop karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Tanpa menunggu lama Mansell segera datang ke barbershop tersebut. Sesampainya di sana ini dia rekan Mansell yang sering berkomunikasi di radio dan ternyata bernama Oblak. Oblak menjelaskan kalau sekarang Mansell sedang diincar oleh Julian yang merupakan bos mafia paling brutal. Mendengar hal tersebut jelas Mansell bertanya memang apakah salahnya. Oblak menjawab jika salah satu preman yang dihajar oleh Mansell adalah adik kandung dari Julian dan kini kondisinya sedang kritis di rumah sakit. Oblak menyarankan Mansell agar lebih berhati-hati karena cepat atau lambat Julian pasti akan mendatangi Mansell. Di balik itu terlihat Julian sendiri yang sedang memerintah hacker andalannya untuk mencari tahu alamat dan latar belakang Mansell melalui kartu langganan bis yang berhasil ia dapatkan. Tanpa kesulitan si hacker mendapatkan alamat sekaligus latar belakang Mansell di masa lalu. Namun ketika mengetahui siapakah Mansell sebenarnya, si hacker lebih memilih untuk berhenti bekerja dengan Julian, bahkan ia sampai rela meskipun gajinya tidak dibayar oleh Julian. Sampai di sini kita belum diberitahu siapakah Mansell sebenarnya. Akan tetapi sudah jelas kalau Mansell bukanlah orang sembarangan. Adegan berpindah kepada Mansell yang sedang makan malam bersama keluarganya. Tak lama ia mendengar suara mobil datang dan ketika dicek itu adalah para anak buah Julian dengan persenjataan lengkap. Dengan cepat Mansell segera memerintah anak dan istrinya agar bersembunyi di ruangan bawah tanah. Sementara Mansell sendiri akan menghadapi mereka semua. Kemudian Mansell mematikan listrik di rumahnya hingga inilah aksi Mansell. Meskipun Mansell dapat menghabisi sebagian dari mereka, namun karena kalah jumlah Mansell berhasil dibuat tak berdaya. Setelah itu tangan Mansell diborgol lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil karena Julian menginginkan Mansell secara hidup-hidup. Di tengah perjalanan untungnya Mansell dapat melepaskan borgol di tangannya, lalu mengambil alat pemadam api dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Mansell dapat membuat mobil itu terbalik sekaligus menghabisi para anak buah Julian yang tersisa. Dengan cepat Mansell segera kembali ke rumah karena anak beserta istrinya masih berada di sana. Ketika sampai di rumah terlebih dulu Mansell menghubungi sang ayah untuk memberitahu semuanya.
Mansell meminta sang ayah agar berhati-hati karena bisa saja Julian menyerang sang ayah juga. Kemudian Mansell mengeluarkan anak dan istrinya di ruang bawah tanah, namun mereka semua dibuat terkejut tatkala melihat banyak sekali jasad tergeletak di rumah mereka. Di sini Mansell meminta si istri agar sebaiknya membawa kedua anak mereka pergi keluar kota, dan Mansell akan mengabari lagi si istri jika semuanya sudah aman. Mansell juga meminta maaf karena sekarang ia tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Untungnya si istri mengerti dan segera membawa kedua anaknya pergi malam itu juga. Setelah itu Mansell kembali ke ruangan bawah tanah lalu mengeluarkan box rahasia. Ternyata isi dalam box itu adalah emas batangan dan juga sejumlah uang. Kemudian Mansell membawa 6 jasad anak buah Julian yang tadi ia habisi ke ruangan bawah tanah lalu didudukan di kursi panjang. Entah kenapa Mansell malah mengajak ngobrol ke 6 jasad tersebut. Dan di sini barulah ia menceritakan tentang masa lalunya. Ternyata Mansell ini adalah mantan pembunuh bayaran yang bekerja untuk pemerintah. Belum pernah sekalipun ia gagal dalam menjalankan misinya. Dan Mansell sering bekerja sama dengan sang ayah yang merupakan FBI dan juga adiknya. Di suatu waktu Mansell diperintah untuk menghabisi seorang koruptor dan ketika ditodong si koruptor itu memohon ampun karena ia harus tetap hidup untuk menafkahi anak istrinya. Mansell pun mengabulkan permintaan si koruptor, namun ia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya jika si koruptor melakukan korupsi lagi. 3 bulan setelahnya Mansell terus saja mengawasi si koruptor dan di sini ia melihat kalau si koruptor memang sudah benar-benar tobat. Bahkan saat ini terlihat si koruptor yang sangat sederhana dan hidup bahagia beserta anak istrinya. Mulai dari sinilah Mansell tertarik dengan kehidupan sederhana dan ia pun memilih untuk keluar dari pekerjaannya, lalu menikah dan berkeluarga sampai sekarang. Selesai bercerita, tak sengaja Mansell menemukan gelang kucing milik putrinya yang berada di bawah sofa. Ternyata selama ini gelang itu tidak dicuri melainkan hanya terselip di bawah sofa. Mansell hanya bisa tertawa karena gelang itulah yang menjadi penyebab kemarahan Mansell sampai membantai banyak orang. Namun sekarang semuanya sudah terlanjur, jadi mau tak mau Mansell harus tetap menghadapi semua masalahnya. Setelah itu Mansell berjalan keluar sembari membakar rumah dan seluruh isinya. Kemudian Mansell mencuri mobil si tetangga lalu pergi dari sana. Adegan berpindah kepada 2 anak buah Julian yang kini berniat menculik ayah Mansell di panti jompo. Namun kedua orang itu tidak menyadari kalau ayah Mansell lebih brutal daripada mereka hingga inilah yang terjadi. Come on, baby. Please turn that shit down. Di sisi lain memperlihatkan Mansell yang sedang bersiap, karena malam ini juga ia akan mendatangi Julian. Setelah semua persenjataan siap, Mansell segera berangkat ke tempat penyimpanan uang milik Julian. Sesampainya di sana, Mansell langsung membantai para anak buah Julian yang berjaga, lalu membakar semua uang milik Julian. Tanpa adanya luka gores sedikit pun, Mansell dapat melakukan aksinya dengan sangat brutal. 1 jam setelahnya terlihat Julian yang sedang asik berjoget sambil bernyanyi di klub malam langganannya. Namun di waktu yang sama Julian dibuat terkejut tatkala melihat Mansell yang sedang duduk santai sambil menikmati makanan. Dengan sigap Julian langsung memerintah semua anak buahnya agar mengepung Mansell. Akan tetapi ternyata Mansell sudah membawa bom rakitan di tangannya sehingga jika ia disentuh maka semua orang di sini akan habis termasuk Julian. Alhasil Julian tidak bisa apa-apa dan mau mengobrol dengan Mansell secara baik-baik. Di sini Mansell meminta Julian agar berhenti memburunya karena jika tidak Mansell akan balik memburu Julian. Mansell juga memberitahu kalau baru saja ia telah membakar semua uang Julian dan jelas itu membuat Julian sangat murka. Kemudian dengan santainya Mansell keluar dari klub itu karena Mansell mengira kalau Julian akan menerima tawarannya. Namun ketika menaiki mobil ternyata Julian dan semua anak buahnya mengejar hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di sini Mansell sengaja memancing Julian CS ke kantor tempatnya bekerja, karena di sana Mansell telah menyiapkan semuanya. Sesampainya di gedung tersebut ternyata di sana sudah ada Oblak, si orang yang selalu berkomunikasi dengan Mansell di radio yang ternyata ia adalah adik kandung Mansell. Oblak menjadi sniper dari atas gedung hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Tak disangka ternyata di sana juga ada sang ayah Mansell meskipun sudah aki-aki namun ia tetap brutal dan ikut menembaki pasukan Julian CS. Di tengah peperangan Julian CS berhasil masuk ke dalam kantor namun untungnya Mansell sudah menyiapkan beberapa jebakan mematikan. Kemudian Mansell, Oblak, dan ayahnya terus saja membrutal hingga berhasil meratakan semua anak buah Julian dan menyisakan Julian seorang. Tak berselang lama Mansell nekat meletakkan bom rakitannya di atas kaca tebal lalu berlari ke arah Julian dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Mansell berhasil menghabisi Julian. Setelah itu sang ayah dan Oblak berpamitan karena sekarang pasti polisi akan segera datang. Tak lupa Mansell mengucapkan terima kasih atas bantuan dari sang ayah dan juga Oblak adiknya. Kemudian Mansell meninggalkan pesan suara untuk istrinya yang meminta maaf jika Mansell harus dipenjara. Akan tetapi Mansell telah menyiapkan emas batangan dan sejumlah uang untuk bekal istrinya selama Mansell di penjara.
Di luar kantor terlihat polisi yang mulai berdatangan dan langsung menangkap Mansell. Ketika diinterogasi, dua polisi bertanya siapakah Mansell sebenarnya. Namun dengan santai Mansell menjawab kalau dirinya adalah Mr. Nobody atau bukan siapa-siapa. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.